Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk tema kita di minggu ini yaitu kelimpahan kekayaan Injil dalam kehidupan orang percaya, yang terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Hai umatnya, dengarlah sabda bunyi kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi serta yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, doa yang disampaikan kepada jemaat oleh Rasul Paulus, jemaat yang dia dirikan, jemaat yang dia layani. Tetapi sayangnya Paulus berada di balik jeruji besi saat dia menyampaikan suratnya kepada jemaat yang dia layani. Doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari teks yang kita baca ini bukan berbicara soal diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah, diberkatilah buah kandungmu, diberkatilah ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkatilah dalam segala lini aktivitas kehidupanmu. Bukan itu doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lantas apakah salah doa yang seperti itu? Paulus tidak berdoa keadaan ekonomi yang semakin membaik. Paulus juga tidak berdoa bagaimana keadaan politik yang semakin baik. Tetapi Alkitab juga mencatat hal yang demikian, berbicara soal jasmani dan kebutuhan kita. Tapi Paulus menekankan doa kepada jemaat yang dia layani bukan dengan doa dari segala bentuk fisik yang mungkin kita rindukan dalam hidup ini. Sementara Alkitab juga mengajarkan bagi setiap kita, bahkan Yesus sendiri mengajarkan bagi kita dalam doa Bapa kami, Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya. Ternyata Alkitab juga mengatakan, dan Alkitab juga mengajarkan kita untuk berdoa, meminta segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga kita coba akan melihat apa maksud
daripada Rasul Paulus mendoakan jemaatnya, tapi bukan doa yang mungkin secara fisik yang seringkali kita doakan, mintakan kepada Tuhan. Kelimpahan kekayaan Injil dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mengerti akan kelimpahan, akan kekuatan, bahkan akan besarnya kuasa yang daripada Tuhan, maka harusnya keadaan jemaat, dan Paulus menyadari keadaan jemaat yang dilayaninya, seburuk apapun, tidak akan menggoyahkan pribadi yang memahami kekayaan rohani di dalam Kristus. Namun sebaliknya, keadaan yang sebaik apapun tanpa pemahaman yang hanya melahirkan iman yang rapuh dan pribadi yang bergantung kepada naik turunnya keadaan hidup seseorang. Seseorang yang memahami kelimpahan kekayaan di dalam kasih karunia daripada Yesus Kristus, seburuk apapun keadaan, tidak akan pernah menggoyahkan pribadi itu sendiri. Tetapi sebaliknya, keadaan yang baik sekalipun akan menggoyahkan, karena kita menggantungkan hidup kita, keberimanan kita kepada Kristus, kepada situasi dan kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Rasul Paulus memberikan, bahkan Yohanes Calvin, ada seorang teolog daripada Prancis, dia menyatakan dengan demikian: pemahaman bahwa kita memiliki Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, kita dapat mungkin kekurangan hal-hal lain, tetapi kita tidak akan pernah kekurangan damai sejahtera yang sejati yang daripada Allah itu sendiri. Mungkin banyak kekurangan dari hal-hal yang mungkin kita coba list, kurang ini, tetapi hamba Tuhan ini mengatakan, kalau kamu memahami kekayaan dan kelimpahan di dalam kerohanian di dalam Kristus, damai sejahteramu, sukacitamu tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lantas bagaimana kita bisa melihat hal ini? Ada 3 poin yang boleh saya ingin sampaikan kepada kita hari ini, yaitu siapa yang memiliki kekayaan kelimpahan Injil, dan yang kedua, apa itu kekayaan kelimpahan Injil, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan dan mengaplikasikan kekayaan Injil di dalam kelimpahan kuasa yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah siapa yang memiliki kekayaan ataupun kelimpahan Injil itu sendiri. Di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 di sini dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak akan berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang dilayaninya, kepada jemaat, yaitu jemaat yang ada di Efesus. Mengapa tadi Paulus tidak mendoakan dalam bentuk fisik, materi, politik dan lain sebagainya? Karena dari sini kita boleh melihat di ayat yang ayat yang ke-15 ini di sini dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan. Jadi yang didoakan oleh Rasul Paulus dari ayat ini bukan berbicara soal fisik, bukan berbicara soal sakit menjadi sembuh, bukan berbicara soal keadaan yang semakin baik, tetapi berbicara soal oleh karena aku melihat dan mendengar tentang bagaimana imanmu bersama dengan Tuhan. Inilah hal yang penting. Imanlah yang mendasari segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita. Situasi akan berubah, keadaan akan semakin berubah. Saya tidak menjadi pesimis dari mimbar ini. Saya ingin mau sampaikan bahwa dunia ini akan semakin jahat, akan semakin buruk. Kasih kepada sesama akan semakin dingin. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, menfitnah dan lain sebagainya. Alkitab menyatakan demikian. Jadi jangan kaget Bapak Ibu Saudaraku ketika kita mendengarkan ada hal-hal yang mungkin banyak orang yang mungkin menjauh, bahkan kasihnya semakin dingin. Jangan kaget dengan hal itu, karena memang Alkitab mencatat kepada kita hari-hari ini dunia ini akan semakin jahat. Justru kita akan kaget, kok masih ada orang baik. Harusnya itu yang kita kaget. Kalau orang semakin jahat dengan kita, kita sudah berusaha baik,
dan orang semakin jahat, Alkitab sekali mengatakan kasih itu akan semakin dingin, saling menjatuhkan, saling menfitnah. Itu yang Alkitab katakan. Jadi jangan kaget dengan itu, jangan shock. Oh, kok bisa dia begitu ya? Enggak usah kaget. Alkitab sudah mengatakan demikian. Justru kagetlah ketika masih ada orang yang memiliki cinta akan Tuhan, cinta akan kepada sesamanya. Itu yang mestinya kita kagetkan dalam hidup. Kalau keburukan, kepahitan, permasalahan, kejadian dan lain sebagainya, gak usah kaget. Makanya Paulus berdoa, aku berdoa kepada Tuhan, oleh karena aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan. Wahai Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya jikalau doa ini juga menjadi doa bagi setiap kita. Ada orang yang mendengarkan jemaat di dalam Depin Pasar Rebo, walaupun mereka sedikit, tapi iman mereka tetap kuat di dalam Kristus. Amin. Iman mereka kuat di dalam Tuhan. Iman mereka teguh di dalam Tuhan. Iman mereka berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan. Iman yang tidak mungkin kita bisa prediksi, tapi justru oleh karena ada imannya, pengharapan kita kepada Tuhan, justru itulah yang membuat kita terus boleh dapat melangkah di dalam kasih, bahkan di dalam iman yang besar kepada Tuhan. Itu yang pertama, yaitu doa daripada Rasul Paulus. Dalam kelimpahan kekayaan berkat di dalam rohani, Paulus melihat jemaat yang dilayaninya adalah imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa doa Paulus kepada jemaatnya? Yaitu doanya adalah kasih kepada sesama orang percaya. Di sini dikatakan di ayat yang ke 15b, iman kepada Yesus Kristus, kasih kepada sesama orang percaya. Ketika Paulus mendengarkan iman mereka teguh di dalam Kristus, ketika Paulus mendengarkan iman mereka tetap boleh bertahan di dalam Kristus, bukan hanya itu yang didengarkan oleh Paulus, tetapi ada lagi yang didengarkan oleh Paulus, bahwa dia mendengarkan sesama di dalam jemaat itu memiliki kasih di dalam sesamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang Alkitab terus mengkumandangkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena itulah hukum yang paling terutama. Yang secara vertikal, tapi secara horizontal Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Paulus mendoakan supaya jemaat itu saling mengasihi. Ketika orang sudah bertumbuh di dalam iman, maka iman itu akan menghasilkan yang namanya perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kita berkata beriman kepada Kristus, sekali Yesus tetap Yesus, iman kepada Kristus, tetapi tidak ada sebuah hal yang dilihat oleh orang lain, justru sebaliknya yang dilihat orang lain. Pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Kristus? Tetapi Paulus melihat jemaat yang dilayaninya, mereka beriman kepada Kristus, dan justru iman mereka aplikasikan dengan mengasihi dengan sesama mereka. Kasih tanpa memandang latar belakang, karena kasih itu akan menembus tembok, warna kulit, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Karena kasih daripada Allah benar apa adanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang memiliki kekayaan, kelimpahan di dalam kerohanian bersama dengan Kristus adalah mereka yang imannya bertumbuh di dalam Kristus, dan juga oleh karena mereka yang memiliki kasih di dalam Kristus itu sendiri. Dan yang kedua yang boleh saya bagikan adalah apa kelimpahan kekayaan dalam Injil. Ya, tadi siapa yang memiliki kekayaan itu? Yaitu jemaat yang dilayani di dalam iman, bahkan di dalam kasih kepada sesama. Sekarang apa kekayaan? Ya, apa kekayaan itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dulu mungkin kita masih mendengarkan bahwa ada Steve Jobs, orang yang terkaya, ada Bill Gates, ya, ada Jack Zuckerberg, wah itu ya bahasanya, yang Facebook itu loh, Jack Ma, itu lah ya, orang-orang terkaya. Nah sekarang sudah beralih posisi. Ketika Donald Trump dilantik, maka orang terkaya di dunia pada saat itu hadir, yaitu Elon Musk, ya. Tahu sedikit lah kita ya, setidaknya kekayaan mereka, waduh kalah ya. Banyak kekayaan mereka, ya. Sampai Elon Musk pun tidak tahu mau berbuat apa atas kekayaan yang dia miliki. Mungkin Amerika Serikat dibagi satu orang mobil Ferrari bisa kali ya, mungkin lebih. Mungkin di belahan negara Amerika mungkin masih agak sedikit merasakan kekayaan. Seandainya Elon Musk menghibahkan, saya akan kasih Ferrari kepada seluruh warga Amerika Serikat, ya, dari kekayaannya, mungkin bisa kekayaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu mungkin juga menjadi sebuah dambaan bagi setiap kita. Tetapi juga Alkitab mengatakan kelimpahan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri bukan hanya sekedar berbicara soal materi itu sendiri. Walaupun sekali lagi kita mendambakan dan merindukan itu, tetapi ketika kita boleh hidup di dalam menikmati kelimpahan kekayaan di dalam Kristus, maka itulah yang menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita. Maka apa itu kelimpahan yang diberikan oleh Rasul Paulus? Yang pertama, kelimpahan yang seperti apa? Yaitu kelimpahan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Yaitu di dalam 18 ayat yang pertama. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi kekayaan kelimpahan di dalam Kristus adalah berbicara soal pengharapan di dalam panggilan Tuhan. Saudaraku, berusaha kita sekuat tenaga dengan potensi yang ada di dalam diri kita, kita berjalan terus di dalam panggilan kita. Tetapi ingatlah, maka itu suatu saat nantinya waktu akan menunjukkan dan membuktikan sampai di mana kita akan bertahan. Kalau kita yang berusaha untuk terus datang di dalam Tuhan. Sehingga Alkitab mengajarkan apa? Alkitab mengatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Jadi bukan kita yang datang-datang kepada Tuhan, tapi justru Tuhanlah yang memanggil kita untuk masuk di dalam hadiratnya Allah itu sendiri. Itulah yang menjadi pengharapan dan kekayaan, yaitu ada panggilan sorgawi, ada panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Jadi bicara soal panggilan, saya coba renungkan antara pendeta dengan gembala. Bagi saya itu berbeda. Kalau pendeta mungkin hanya sebagai mungkin dalam kategori status, tapi berbicara soal gembala itu jauh lebih daripada besar arti kata daripada pendeta itu sendiri. Pendeta tidak mungkin dibicarakan bahkan berbicara soal gembala. Pendeta tidak akan mungkin dikatakan dia seorang gembala, tetapi gembala sudah pasti seorang pendeta. Sekali lagi, pendeta belum tentu jadi seorang gembala, tetapi gembala sudah pasti dia seorang pendeta. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, panggilan Tuhan adalah menjadi sebuah pengharapan yang besar bagi kita di dalam melihat bahwa Allah terus bekerja di dalam kelimpahan dan kekayaan yang daripada Tuhan. Apalagi kekayaan dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan di dalam doa daripada Rasul Paulus, yaitu 18b. 18b di sini dikatakan, yaitu
warisan yang muli. Wah, ada warisan ya. Alkitab mengajarkan bagi setiap kita bahwa kita ini adalah ahli waris daripada Allah itu sendiri. Bahkan warga kerajaan sorga yang sudah diadopsi oleh Allah itu sendiri. Kita adalah warga kerajaan sorga yang memiliki warisan daripada Allah. Kita yang hina dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang mungkin jauh daripada Tuhan dipanggil oleh Tuhan oleh karena kita menjadi ahli waris daripada Tuhan. Saya pikir kalau di dalam sebuah rumah tangga adalah harta dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin memiliki banyak aset dan lain sebagainya, dan dia ingin mewariskan kepada anak-anaknya. Kalau memang dia anaknya, maka dia akan dipanggil untuk menerima warisan itu. Tetapi kalau bukan dia, bukan anaknya, yang mau ngapain dia dipanggil untuk menerima warisan itu? Itulah yang Alkitab berikan bagi kita menjadi sebuah kekayaan. Tuhan memanggil kita untuk menerima warisan yang daripada Tuhan, untuk menerima kekayaan yang daripada Tuhan, untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Lagi-lagi saya coba lihat dan mengingat tentang kekayaan daripada Elon Musk ini. Andai kata ya, kita berandai-andai lah dulu ya. Andai kata dalam ulang tahun Elon Musk, orang yang terkaya ini, kita diundang ke San Francisco ataupun mungkin ke Gedung Putih yang ada di sana, oleh karena dia berulang tahun. Dan setiap yang diundang ke sana harus memberikan hadiah. Kira-kira pertanyaannya, kira-kira hadiah apa yang mau contohnya Mama Antoni mau berikan kepada Elon Musk, orang yang terkaya ini? Dia memiliki segalanya, tapi dia berharap, wow, terima kasih, thanks Mama Antoni, ini yang saya harapkan, saya berterima sekali. Padahal dia memiliki segalanya. Kira-kira apa Mama Antoni yang mau ingin berikan kepada Elon Musk? Saya juga nggak tahu mau beli apa. Mau beli gereja-gereja kah? Kira-kira apa ya? Dia memiliki segalanya loh. Tapi kita diundang untuk masuk pas dia ulang tahun. Tapi dengan satu syarat, semua harus memberi hadiah. Soal itu hadiah apa? Yang penting memberikan hadiah. Tapi Elon Musk berharap saat ada orang yang memberikan hadiah itu, dia kaget, dia kagum, karena itu sesuatu hal yang berharga di dalam hidup. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan yang memiliki alam semesta bahkan dunia ini, yang menjadi ahli waris daripada kerajaan surga ini? Hal apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Persembahan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Pujian, syukur, bahkan itu lebih daripada kata cukup untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita, berserulah, tetap panggil, karena ada saatnya pintu itu akan ditutup. Ada saatnya waktu untuk memanggil Tuhan, tidak ada lagi waktunya untuk memanggil. Jadi ada warisan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, kekayaan yang seperti apa? Yaitu kekayaan dalam Efesus 1 ayat yang ke-19, yaitu dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya ada kuasa juga yang dinyatakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu percaya bahwa kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Alkitab mengatakan ketika kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau, bahkan roh yang ada di dalam dunia ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia. Ketika rohmu besar, ketika rohmu bersama dengan Tuhan, bahkan ketika kamu sudah ada di dalam Tuhan, suasana, bahkan keadaan apa, bahkan orang lain yang ingin mengintimidasi dengan cara bahkan lewat udara dan lain sebagainya, ketika kuasa Tuhan ada bersama dengan kita, maka itu akan takut ke dalam hidup kita. Karena ada kuasa yang Tuhan berikan, dikatakan jadi jangan takut. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan di dalam Efesus yang lain, perlengkapkan, yaitu kenakan semua perlengkapan senjata Allah. Kenakan itu dalam dirimu, ya, kenakan itu. Ada berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan dan lain sebagainya. Kenakan itu di dalam dirimu. Berkasutkan kebenaran, berkasutkan keadilan dan lain sebagainya.
oleh karena ada kuasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ya, saudaraku, gak usah takut dengan hal-hal itu. Tapi ketika imanmu mempercayai hal yang demikian, maka terjadilah hal yang demikian. Tapi ketika imanmu berkata tidak percaya dengan hal yang demikian, maka percayakan, pastikan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kadang-kadang kita bergantung kepada iman kita. Iman kita mempercayai hal yang demikian dulu, ya, atau mitos-mitos dulu mitos-mitos. Termasuk setiap budaya, setiap tempat pasti memiliki sebuah mitos. Kalau dulu di kampung kami, kalau anak perempuan duduk di dekat pintu, jodohnya tidak akan pernah datang. Banyak sekali. Tapi banyak yang mempercayai hal-hal yang seperti itu. Dulu, ya kan, kalau mak-mak lagi hamil, ya, nggak boleh gunting rambut, ya, nggak boleh juga gunting pangkas anaknya dan lain sebagainya, ya. Tapi ada hal-hal yang lain, ya. Dulu, ya, kalau malam-malam nggak boleh mak-mak jahit. Iyalah, nggak boleh mak-mak jahit. Om juga nggak belum ada lampu, ya gelap, ya kan, itu aja pikir. Tapi itu katanya ada hal-hal adalah, ya namanya gelap, ya gimana, lampu juga cuma itu pun minyak tanah pun susah kita cari, ya. Masa kita mau jahit lagi malam-malam? Tapi ada-ada aja. Nanti ini apalah segala macam. Nah sekarang coba Mama Antoni. Sekarang udah terang benderang, tak mesti takut jahit malam-malam. Boy ya, ada dawai. Tapi itulah iman yang seringkali kita harapkan hal yang demikian, justru itu yang terjadi. Jadi iman, jangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang Tuhan beri bagi setiap kita. Dan yang ketiga, setelah kita kepada siapa yang memiliki kekayaan dan apa kekayaan itu, dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menghidupi kelimpahan kekayaan daripada Injil. Ini yang terakhir. Di dalam Efesus pertama ayat yang ke-17 di sini dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya, untuk kita boleh dapat memiliki kelimpahan kehidupan yang benar di dalam Tuhan, maka jalan yang Alkitab katakan bagi setiap kita, yaitu bahwa kita harus mengerti, mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak mengerti siapa Tuhan kita dengan benar, bagaimana mungkin kita bisa memiliki kelimpahan kekayaan di dalam Tuhan? Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhanku. Karena berbicara soal Tuhan dengan umatnya ada sebuah relationship, ada sebuah hubungan, ya. Mintalah dan mintalah kepada Tuhan Allah Yesus Kristus dalam, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu. Berarti meminta ini pengenalan kita kepada Tuhan lewat doa kita. Meminta itu lewat doa. Berarti untuk kita boleh berhubungan, bersekutu dengan Tuhan, berarti lewat doa kita bersama dengan Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan juga akan menentukan kualitas setiap kehidupan kita, baik dalam doa, dalam beriman kita kepada Kristus. Kiranya umat Tuhan terus berhidup di dalam kelimpahan kekayaan kuasa daripada Allah, oleh karena iman kita teguh di dalam Tuhan, oleh karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan oleh karena kita memiliki panggilan pengharapan, dan oleh karena kita juga memiliki yang namanya kuasa, dan karena kita juga menjadi ahli waris. Dan setelah itu maka kita juga mengerti siapa Allah kita dengan benar dan tuntas bersama dengan Allah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengerti dan memahami siapa Allah itu, maka apapun yang menjadi dikatakan oleh orang itu tidak menjadi hal yang penting, oleh karena apa yang dikatakan oleh Kristus bagi kita. Salah satu contoh yang dikatakan oleh Alkitab apa? Ketika hamba Tuhan, bahkan ketika orang percaya, bahkan ketika para nabi Tuhan, bahkan ketika para rasul-rasul mengerti dan memahami siapa Tuhan itu dengan benar, maka apa yang dikatakan oleh orang lain tidak menjadi bagian di dalam hidupnya. Salah satu Nuh, ya, Nuh Tuhan suruh buat apa?
bahtera ya. Nuh Tuhan suruh buat bahtera di mana? Di atas gunung. Alkitab mengajarkan ketika Nuh membuat bahtera di atas gunung, orang-orang yang lewat di sekitarnya, bahkan mungkin keluarganya dan lain sebagainya, kerabatnya mengatakan, kamu gila. Ya. Kadang-kadang dalam mengikut Tuhan ini sudah disakiti, sudah diingin segala macam. Alkitab mengajar kasihilah dia. Bukan hanya mengasihi, tapi doakan dia, berkati dia. Jauh daripada apa yang mungkin standar daripada agama-agama yang lain. Alkitab kita mengajarkan begitu dengan tegas, lantang dan benar mengatakan, ketika ada orang yang terus berusaha ingin, tapi berkatilah dia, doakan dia. Ketika pengenalan itu benar dengan Tuhan, Lut mendengarkan ada banyak cacian mungkin, ada banyak kata-kata yang menjatuhkannya. Kamu gila, masa iya kamu membuat bahtera di atas gunung? Tapi ketika dia pengenalannya dengan benar dengan Tuhan, maka dia pun orang yang diselamatkan oleh Allah ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh oleh Raja Nebukadnezar sembah patung yang berhala ini, maka kamu akan selamat dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mengenal siapa Tuhannya, maka dia dengan berani mengatakan, kalaupun Allah kami tidak membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, kami akan tetap menyembah Allah yang benar. Tapi kalaupun Tuhan kami membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, maka kami akan tetap juga menyembah Allah kami. Tidak didasarkan oleh situasi dan kondisi pengenalan kita kepada Kristus. Mau dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala, oke, Allah tetap berperang kepada umat. Jadi gak usah pembelaan, mencari pembelaan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membela kita. Tuhan yang membela. Allah tahu cara bagaimana mengangkat. Allah tahu juga cara bagaimana menurunkan. Tapi Alkitab mengatakan, kamu dipanggil bukan menjadi ekor, tapi kamu dipanggil menjadi kepala atas seluruh hidup. Jadi saudaraku yang terkasih, panggilan itu begitu kuat. Jikalau panggilan itu didasarkan daripada Kristus yang memanggil kita, bukan kita yang berusaha untuk masuk dalam panggilan, tapi Tuhan yang memanggil. Kiranya Tuhan boleh menolong kita sampai kepada sebuah kesimpulan yang boleh saya berikan, yaitu kesimpulan yang demikian. Yesus Kristus menjalani ini kebalikan dari semua berkat kelimpahan kekayaan yang Paulus doakan, ya. Jadi Rasul Paulus dari ayat itu kebalikan, ya, dari setiap apa yang mungkin sering kita doakan. Apa maksudnya? Yesus kehilangan segalanya agar saudara dan saya memiliki segalanya. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sempurna, yang menikmati hubungan dengan penuh kasih dengan Bapa, tetapi dia rela menyerahkan semuanya untuk supaya saya dan saudara memiliki warisan yang mulia dalam pengharapan bersama dengan Kristus. Di atas kayu salib, Kristus tidak memperoleh pengharapan, ya. Tidak ada lagi pengharapan yang dirasakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tetapi dia menghadapi dan menanggung murka Allah. Di atas salib, Yesus tidak diperlakukan seperti warisan yang mulia, tetapi dia dihina oleh dunia dan ditinggalkan oleh Bapa. Di salib, Yesus Kristus tidak memakai kuasanya untuk melarikan diri dari penderitaan, walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa. Sebaliknya dia menyerahkan dirinya untuk mati menggantikan kita yang berdosa, sehingga di dalam Kristus memiliki kelimpahan Injil yang tidak bisa tergantikan oleh dunia ini. Kristus di atas kayu salib, harusnya dia bisa melakukan segala sesuatunya, tapi dia kehilangan segala sesuatunya supaya saya dan saudara hidup di dalam kelimpahan Injil. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk hidup di dalam kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Amin.